sudah diterima. Kiri Pak. Ya. Tadi kita melaporkan sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan koordinator tadi. Laporan kita adalah soal pembunuhan berencana pasal 340, kemudian ada pasal pembunuhan, kemudian ada pasal penganiayaan, junto pasal 55 dan 56, kemudian ada soal pencurian dan juga ada soal peretasan. Akan tetapi untuk sementara yang sekarang ini tercantum di sini adalah soal pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan, karena mereka minta untuk yang peretasan itu harus ada foto, kemudian juga handphone yang diretas itu. Akan tetapi untuk soal pencurian handphone kita sudah menjelaskan 4 nomor yang dimiliki oleh almarhum Joshua Huta Barat. Ya, nah selebihnya kita dengarkan dari koordinator. Hal-hal apa saja, bukti-bukti apa saja yang ditunjukkan tadi di dalam proses pelaporan hari ini. Baik. Jadi ini cepat. Yang kenceng Pertama, Kamarudin izin agak besar. Kamarudin Simanjuntak betul. Laporan diterima Pak. Laporan sudah diterima. Pertama legal standing kami dulu, surat kuasa ya. Ini surat kuasanya. Jadi kami ada penerima kuasa. Saya selaku koordinator Kamarudin Simanjuntak. Ada rekan Johnson, ada rekan Martin, rekan Febri, rekan Nelson, Dr. Nelson, ada kemudian rekan Eka Prasetya, rekan Morris dan sebagainya. Itulah tim untuk membela atau kuasa daripada keluarga almarhum Brigadir apa namanya itu Nopriansa Joshua Huta Barat. Nah, yang menandatangani surat kuasa ini yaitu Pak Samuel Huta Barat bersama istrinya Rosti Simanjuntak ini ya. Oke. Kemudian laporan kita telah diterima. Laporan kita telah diterima, yaitu laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana. Kemudian junto pembunuhan sebagai maksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat. Itu 3 pasal sudah diterima ya. Kemudian barang buktinya adalah surat permohonan visum et repertum dari Kapolres Jakarta Selatan. Ini dia ya, pada tanggal 8 Juli 2022, di mana di situ dijelaskan ditemukan mayat seorang laki-laki pukul 17. Kemudian barang bukti lainnya itu adalah apa namanya itu, ada laki-laki berumur 21 tahun dinyatakan telah menjadi jenazah dari rumah sakit Kramat Jati atau rumah sakit Polri Kramat Jati ya. Kemudian ada lagi surat keterangan lagi tentang bebas daripada COVID atau SARS-CoV-19. Lagi barang bukti berupa berita acara serah terima mayat atau berita acara serah terima mayat yang diserah terimakan oleh Kombes Pol Leonardo Simatupang dari penyidik utama Propam Polri. Nah ini barang buktinya ya, kita jadikan juga barang bukti. Kemudian barang bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau apa namanya itu menambah formalin, maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani mereka langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Nah, ini ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka
di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini, di bahu kan gitu ya. Selanjutnya ada juga ditemukan luka peluru. Kemudian ada lagi ditemukan luka di di bawah ini dagu, di bawahnya itu ada luka. Kemudian sama jahitan juga. Kemudian ada juga ditemukan luka di bawah ketiak. Ini nih. Kemudian ada lagi ditemukan luka di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal. Luka sajam ya. Dan kupingnya ini bengkak ini di dalam ini. Kemudian ada lagi ditemukan luka di kaki. Nih. Ini seperti bekas luka sajam yang sudah dijahit atau bagaimana ini. Kemudian ini diperbesar lagi yang di kaki nih. Kemudian ditemukan lagi luka yang sangat menganga dan masih mengeluarkan darah di bagian perut. Ya. Kemudian ditemukan lagi luka membiru sama memar di daerah tulang rusuk ya. Ini dia nih. Kalau di dokumen elektroniknya lebih jelas dia, kalau di print jadi agak ini. Tapi kelihatan kuning membiru nih. Ya. Kemudian ditemukan lagi itu sampai di situ. Nah, adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah Kadipropam Polri atau rumah dinas di Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, itu. Jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadipropam Polri di Komplek Polri Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian adapun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini, atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya 1 orang atau 2 orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan dari para Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya 1 orang menembakkan 7 peluru, yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Baradae, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, ini harus diperiksa dulu nih, jenis senjata apa ini. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi. Beda dengan yang sebelah kiri, engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan, kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan termasuk di bibir, di hidung dan di bawah mata 2
sayatan, kemudian di belakang telinga 1 jengkal, kemudian di tangan, di jari, sampai hingga di kaki. Kita belum tahu bagaimana dengan, mohon maaf, di dalam celana dalamnya kita nggak tahu apakah ada sayatan apa tidak, atau jangan-jangan sudah hilang, kita nggak paham. Jadi demikian juga organ-organ lainnya, maka kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jari mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas. Tetapi biasanya disiksa dulu atau dianiaya dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya, begitu. Ada pertanyaan? Pak, artinya pihak keluarga menerima hasil otopsi atau tidak sih? Tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena ada informasi yang tidak jelas dan atau tidak mengandung kebenaran. Oleh karena itu, supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Pak, tadi dikatakan bahwa siapa yang mau menanggung? Yang menanggung biaya, kami sudah dari tim sudah menjamin semua biaya. Pak, tadi peristiwanya tadi disebutkan Magelang Jakarta. Konstruksinya itu kayak gimana? Kenapa kita sebut Magelang Jakarta? Karena jam 10 dia masih aktif berkomunikasi baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kepada orang tuanya, khususnya melalui WhatsApp keluarga. Tetapi setelah jam 10 almarhum ini minta izin mau mengawal atasannya atau komandan atau siapapun itu yang dikawal harus balik ke Jakarta dengan asumsi perjalanan 7 jam. Jadi artinya 7 jam ini jangan ada telepon-telepon dulu. Jam 10 itu berarti di Magelang? Jam 10 pagi itu di Magelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan antara... Pembicaraan di WhatsApp grup, pembicaraan di telepon. Antara orang tua dan... Orang tua, ayah ibunya, kakak adiknya. Di mana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan ziarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Balige, Sumatera Utara, dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan masih WhatsApp telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana di Sumatera Utara mencoba menelepon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih 1 minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Pak, artinya di percakapan terakhir dengan keluarga apakah menjadi bukti dari laporan saat ini? Bagaimana? Percakapan terakhir dengan keluarga. Percakapan itu nanti biar itu tugas penyidik nanti. Oh ya pasti, supaya dibuka karena ada 4 nomor handphone daripada almarhum sampai hari ini sudah kita berikan ke penyidik, itu belum diketemukan. Jadi sementara ini baru dari pengakuan orang tuanya ya Pak ya, mengenai keberadaan di Magelang itu? Ada buktinya, karena rekaman elektronik itu adalah bukti berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi bukti itu diatur dalam pasal 184 KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi percakapan elektronik atau surat elektronik itu termasuk sebagai bukti. Itu dilampirkan hari ini? Sudah. Pak, berarti di Magelang itu bersama... Di Magelang itu dia dalam rangka mengawal Kadipropam, kemudian mengawal istrinya dan mengawal anaknya yang sedang sekolah Taruna Negara di sana. Itu satu mobil? Kalau satu mobil atau berapa mobil saya nggak paham, tapi diberitahu kepada orang tuanya untuk mengawal ke sana. Tetapi balik dia dari Magelang ke Jakarta, apakah satu mobil atau beda hari, kami belum dapat informasi untuk itu. Mobilnya belum jadi barang bukti ini bagaimana? Mobilnya kami minta untuk segera dilakukan pemeriksaan dan atau penyitaan atau pengamanan, karena ini suatu perkara yang sangat ajaib, terjadi pembunuhan di suatu tempat tapi tidak ada yang ditangkap atau diamankan. Lokasi tidak dilakukan olah TKP dan juga tidak dipasang polis lain.
Yang ada informasi rumah dinas katanya tidak ada CCTV, tetapi ada informasi dari media atau dari ketua RT setempat bahwa dekoder CCTV sudah diduga diambil oleh seseorang, kan begitu. Mabes Polri tidak ada CCTV gitu. Nah, tapi atas pertanyaan itu seorang rombongan yang dari Jakarta berpangkat Kombes Pol katanya marah-marah sehingga dia menghormat kepada jenderalnya dan keluar dari tempat itu. Pak, selain upaya pertasan, apa lagi Pak yang dialami oleh pihak keluarga? Apakah ada upaya intimidatif? Ada upaya intimidasi, tetapi setelah kami terjun menjadi penasihat hukumnya dan sudah menjadi viral ini, sekarang semuanya sudah mulai membaik. Nah, terkait adanya upaya intimidasi ini, apakah sudah ada permohonan perlindungan pada LPSK Pak sejauh ini? Kami kebetulan sudah pernah memecat LPSK, jadi kami tidak percaya LPSK. Pak, soal bukti komunikasi ada nggak Pak? Kuasa hukum ini nggak bukti komunikasi antara di handphone Brigadir J dengan mungkin dengan atasan? Sudah punya. Itu jadi bukti juga? Ya, nanti kami susulkan juga. Artinya ini baru bukti awal. Ada satu bendel tadi kami berikan. Kemudian nanti masih akan ada lagi bukti-bukti susulan. Komunikasi antara Brigadir J dengan atasan ada juga? Brigadir J dengan atasan belum sampai ke sana. Nanti di penyidikan. Bagaimana? Komnas HAM sudah turun, sudah kita pantau kemarin itu hari Jumat. Komnas HAM sudah turun ke Jambi dan sudah kita pandu dari sini apa yang harus disiapkan keluarga dan langsung dipimpin oleh komisionernya. Selain tadi ada dugaan fakta-fakta apa sih yang Ya fakta-faktanya itu karena ada luka di bawah mata, luka sobekan di senjata tajam di hidung, kemudian di bawah bibir, kemudian di sini ada pengerusakan, kemudian ada kerusakan di telinga, ada pergeseran engsel, kemudian ada di belakang itu satu jengkal luka senjata tajam, kemudian di dada, kemudian di kaki, kemudian sementara yang diumumkan adalah tembak menembak. Jadi kalau tembak menembak berarti itu insiden, tetapi kalau sudah ada dulu penyiksaan berarti ini ada perencanaan yang matang.